Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tersenyum karena wajahmu adalah gambaran tubuhmu. Jadi kalau sudah tersenyum dengan hatimu, kita akan mengetahui betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan oleh senyum kita itu terhadap customer kita atau terhadap orang lain. Wis, keren tuh kasih. Tersenyumlah dengan hatimu, dan Anda akan mengetahui betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan oleh senyummu itu kepada orang lain. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, senyum itu ringan, tak bersuara tapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tak ternilai dengan rupiah. Senyum itu tak bertenaga, tapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah. Senyum itu satu hal yang biasa, tapi bisa jadi istimewa. Senyuman memperkaya orang yang menerimanya, tapi tidak memiskinkan orang yang memberinya. Senyuman berlangsung singkat, tapi bisa dikenang untuk waktu yang lama. Senyuman adalah tempat istirahat bagi mereka yang kelelahan. Senyuman adalah cahaya bagi yang patah semangat. Senyuman adalah matahari bagi yang bersedih. Senyuman adalah karunia alam yang terbaik untuk mengatasi kesulitan. Senyuman yang tulus tidak bisa diminta, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dicuri. Karena senyuman tulus terjadi karena kerelaan hati. Masih banyak di sekitar kita terlalu susah untuk memberi senyuman. Bagaimana bila kita terlebih dahulu memberi senyuman tulus bagi mereka? Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak kekayaan alam yang cocok dijadikan tempat wisata. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, sehingga menjadikannya unik dan menarik. Keanekaragaman inilah yang membuat masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah di mata masyarakat dunia. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita di sini adalah senyum itu menular. Dengan subtema adalah New Normal, New Spirit, dan New Hope. Tema yang ringan namun bermakna bagi kita dalam mensikapi perubahan yang terjadi saat ini. Saya Cindy dan Coach Donita Hapari akan berbincang-bincang tentang misteri senyum yang memiliki berjuta manfaat karena mampu merubah keadaan, menurunkan detak jantung dan tekanan darah, mencegah stroke, membuat Anda menjadi lebih menarik, dan bagaimana senyum ini dapat merubah suatu keadaan bila digabungkan dengan sapa dan salam. Coach Donita Hapari, gimana kabarnya, Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Coach. Salam sejahtera, Kak Cindy. Dan terima kasih, hari ini Kak Cindy saya pakai masker. Oh iya. Nah, terima kasih untuk Bu Mary Venesia di Surabaya yang sudah mengirimkan masker ini. Beliau kirim 2 buah untuk kita berdua, Kak Cindy. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, mungkin beliau pikir kita berdua sama tempatnya kali ya. Padahal kita berbeda. Kita jauh tempatnya, lokasi jauh. Tapi lumayan saya janji saya akan kirim ke Kak Cindy nanti. Iya. Ya, Kak Cindy. Ada di YT Smart-nya di sini. Oh iya, ada tulisannya itu ya, Coach ya? Iya. Di YT Smart. Terima kasih Bu Mary Venesia di Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Kak Cindy, kita bincang-bincang apa hari ini? Mengenai senyum itu menular, Coach. Jadi senyum itu menular. Iya, senyum itu menular. Ya. Coach Doni, sebenarnya apa yang membuat orang Indonesia dikenal sebagai orang yang selalu bersikap ramah terhadap semua orang, Coach? Ya, Kak Cindy, itulah satu kelebihan kita dibanding orang lain di dunia. Saya bisa bilang begitu. Kenapa?
Tidak semua orang di dunia itu memberikan senyum kepada siapa saja yang mereka temui. Pertama, mungkin karena kesibukan mereka. Atau mungkin karena kebiasaan-kebiasaan mereka. Atau mungkin karena ya culture-nya yang sudah terbentuk seperti itu. Sementara orang Indonesia, Kasindi, ketemu orang lain saja kita senyum loh. Oh iya. Nah, konteks hari ini saya pakai masker, Kasindi. Kenapa saya pakai masker? Karena konteks kita adalah senyum menular, berarti orang akan bertanya lagi lebih jauh kan, Kasindi. Sekarang kita ada di situasi adaptasi kebiasaan baru. Karena new normal itu kan sudah menjadi adaptasi kebiasaan baru kan sekarang, Kasindi. Nah, bagaimana orang melihat kita senyum sementara kita pakai masker? Nah, senyum itu bukan harafiahnya yang menyunggingkan bibir sedikit itu, Kasindi. Tapi senyum itu bisa mata kita membuat kita tersenyum, gestur badan kita membuat kita tersenyum, tatapan kita membuat kita tersenyum. Dengan meletakkan tangan di dada dan membungkuk begini saja, itu sudah mengucapkan senyum, memberikan senyum. Misalnya, halo Kasindi, apa kabar? Kelihatan, Itu sudah loh Kasindi, tanpa perlu kita membuka masker. Karena sekarang ini kan adaptasi dengan kebiasaan baru kan, Kasindi. Nah, itulah dia. Nah, saya mencatat ada 5 alasan, Kasindi, kenapa orang Indonesia itu selalu ramah terhadap orang lain. Kita sama-sama hitung, Kasindi, tapi saya buka masker dulu. Iya, Coach. Baru kelihatan kita senyum. Kasindi, kebiasaan orang Indonesia, atau ada 5 alasan kenapa orang Indonesia suka tersenyum atau bersikap ramah terhadap orang lain itu adalah satu, karena murah senyum itu, Kasindi. Kita sudah bilang kan tadi kan, orang asing itu sudah menjadi mindset di mereka bahwa orang Indonesia itu ramah, Kasindi. Ceritanya begini, misalnya Kasindi sama saya ketemulah orang asing. Lalu karena Kasindi bisa berkomunikasi dalam bahasa mereka, sementara saya tidak, Kasindi bercerita dong dengan dia, dan saya jadi penonton kan. Tapi ekspresi saya akan ikut tersenyum pada saat Kasindi dengan temannya itu senyum juga. Iya, betul kan. Itu pasti. Nah, teman Kasindi yang orang asing itu akan berpikir tuh, wah, orang Indonesia atau teman Kasindi ini sama sekali. Padahal saya tersenyum, hanya mengikuti apa yang karena Kasindi dan temannya tersenyum itu. Konteksnya kalau Kasindi bertanya, emang tadi Coach Doni ngerti soal pembicaraan kita tadi? Saya bilang enggak. Tapi apa? Judul kita hari ini kan senyum itu menular kan, Kasindi? Ya iya. Kalau saya, hai Kasindi apa kabar? Pasti ikut Kasindi, tersenyum juga. Nah itu dia. Jadi karena orang Indonesia alasan tadi itu murah senyumnya tadi itu. 5 alasan. Nah ini juga kita gunakan dalam bisnis kita, kita gunakan dalam pelayanan kita gunakan dalam keseharian kita gunakan dalam interaksi kita, baik itu dengan customer, baik itu dengan pelanggan, baik itu dengan pasien, apalagi di rumah sakit dan klinik, kita lakukan itu. Itu yang pertama. Senyum itu murah. 5 alasan kenapa orang Indonesia selalu bersikap ramah kan, Dek? Yang kedua, Kasindi, orang Indonesia tuh suka berinteraksi dengan orang lain. Contoh nih, pada saat kita bertemu dengan orang asing pun, kita akan bertanya ke dia, "Hai Mister, hai Miss, where are you come from?" katanya. Nanya tuh, padahal dia nggak nanya kita, kalau kita nanya dia loh, Kasindi. Iya, betul kan. Iya, kita paling suka berinteraksi. Kemudian orang Indonesia tuh paling suka bercerita, Kasindi. Nah, gitu loh, paling suka bercerita. Kita akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan dia, dan kita malah menambahkan tentang keadaan atau kebagusan atau keindahan negara kita.
Dan kita paling suka bercerita tentang Indonesia itu. Iya, iya. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi pertama tadi murah senyum. Yang kedua adalah suka berinteraksi. Yang ketiga itu orang Indonesia tuh bersikap santun, kasih. Nah, santunnya itu adalah sejak kita kecil, kita sudah diajarkan. Iya. Contoh, Kasindi di rumah kan punya si kecil ada kan 3-4 tahun ya. Iya, iya. Around itu ya usianya. Kan sudah diajarkan dia cara berkomunikasi atau hormat santun kepada orang yang lebih tua. Iya, betul, Coach. Ke tantenya, ke omnya, ke pamannya, ke bibinya, ke kakaknya, malah ke adiknya sekalipun. Jangan begitu sama adiknya. Kan begitu kan? Itu sudah diajarkan gitu Kasindi. Sehingga dengan sikap santun ini akan membuat respect Kasindi. Contoh Kasindi dalam pelayanan ya. Pada saat kita memberikan senyum itu kepada pasien yang datang, sikap respect dia itu, rasa respect dia terhadap kita itu muncul otomatis Kasindi. Iya, itu loh. Sikap respectnya itu karena apa? Kita menghormati dia. Senyum itu manifestasi dari kita menghormati dia. Iya kan? Senyum itu manifestasi dari kita merasa dia adalah bagian dari diri kita. Dan itu kita lakukan, senyum itu Kasindi nggak membeda-bedakan loh. Kita malah nggak tahu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, budaya apa, daerahnya dari mana. Kan begitu, kita nggak tahu. Iya, Coach. Sikap santun itulah yang membuat orang Indonesia berbeda, Kasih. Itu yang ketiga. Iya. Yang keempat, yaitu orang Indonesia itu suka menolong, Kasih. Contoh tanpa bertanya pun, kita sudah nanya duluan tuh, mau kemana ya Bu? Mau kemana ya Pak? Yang gitu. Apalagi dia udah lewat depan kita bolak-balik 2 kali nih. Oh iya. Kan? Insting kita udah berpikir ini pasti nyasar. Lalu otomatis kita akan tanya, bantu dia, menolong dia. Ibu atau Bapak ada cari sesuatu atau mau kemana? Nah, itu kita. Itulah gestur orang Indonesia dan sulit ditemukan di negara-negara maju, Kasindi. Pertama mungkin di sana Kasindi kesibukan mereka yang membuat mereka akan seperti itu. Karena itu. Iya kan? Itu karena kesibukan mereka. Nah, yang kedua, karena mungkin kebiasaan mereka yang membuat mereka punya terpola seperti itu. Ya kan? Malah kalau di negara-negara yang lebih ketat lagi, senyum pun juga akan lebih sulit dari itu. Nah, itu yang keempat itu ya suka menolong itu Kasindi. Itu. Terus kalau yang kelima itu Kasindi, yang kelima itu orang kita itu suka gotong royong. Oh iya betul Pak, suka bergotong royong. Gotong royong itu apa ya? Kerjasama ya. Iya. Kerjasama. Nah gotong royong itu sampai hari ini masih ada loh Kasindi. Kita bisa lihat gotong royong itu. Misalnya acara-acara Kasindi kan daerah Sunda ya. Iya, daerah Jawa Barat. Sana. Iya kan? Ya, Jawa Barat ya. Itu identik Sunda ya. Kan seperti itu. Nah, kita selalu bekerja sama dalam melakukan sesuatu kegiatan yang ada di lingkungan kita. Misalnya masak bersama dalam menghadapi, membantu orang yang katakanlah punya kenduri atau kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya ada sunat lah, hitan lah ya, hitan misalnya. Kita membantu keluarga yang anaknya besok mau dihitan itu loh. Nah itulah dia. Nah kita di sini bukan individualis gitu. Iya, malah orang Jakarta katanya lulu gue enggak juga. Pada saat nalurinya keluar untuk menolong orang, tidak ada istilah itu Kasindi. Jadi kembali lagi itulah yang membuat Indonesia itu berbeda dengan keramah tamahannya itu Kasindi.
Jadi dikenal sebagai masyarakat yang ramah ya, Coach ya? Iya, keramah tamahan itu. Nah, jadi 5 alasan membuat kita ramah itu yaitu yang tadi satu, karena kita mudah senyum. Yang kedua, kita suka berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kita ramah. Yang keempat, kita suka menolong. Dan yang kelima, kita suka gotong royong. Itulah kelebihan yang orang Indonesia yang mungkin belum dimiliki oleh orang negara-negara maju. Iya betul, Coach. Itu Kak Cindy. Jadi Coach, dengan senyum itu mampu membuat orang menjadi pribadi yang lebih menarik gitu, Coach, atau menyenangkan. Bagaimana Kak? Jadi dengan kita senyum, jadi apakah mampu membentuk pribadi yang menyenangkan atau menarik, Coach? Oh ya, itu automatically, itu otomatis. Kak Cindy, kalau Kak Cindy senyum berarti Kak Cindy gestur lagi senang kan? Iya. Lagi happy kan? Kak Cindy kalau lagi bete suka senyum nggak? Enggak. Kayaknya enggak, Coach. Enggak. Kalau dipaksain itu keluarnya beda. Betul. Senyum keluar tapi cuma ditarik aja bibirnya. Tapi kalau kita senyum, semua badan kita pun ikut tersenyum. Iya. Misalnya gitu. Ya kan? Badan pun ikut tersenyum loh. Jadi kalau bilang mampu membentuk pribadi yang menyenangkan, pasti. Iya, pasti. Ini pertanyaan luar biasa. Menjadi fenomena kan saat ini nih. Saat ini kan kita dihadapkan dengan fenomena beradaptasi dengan keadaan baru kan. Itu ya, Coach. Nah, iya kan, dengan keadaan baru. Kan seperti itu. Nah, pada saat, bukan adaptasi dengan kebiasaan baru. Iya kan, kebiasaan baru. Kasih di fenomena saat ini terus terang aja. Ini membuat kita betul-betul membentuk karakter yang berbeda dengan yang lain. Atau berbeda dengan yang dulu itu. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Yaitu apa? Nah tadi kan kita udah cerita pakai masker di awal tadi kan. Itu udah membedakan sekali. Dan kemana-mana saja. Kasini saya punya keluarga banyak di Belanda. Mereka juga menghadapi hal yang sama. Kalau kita chatting, kita bertanya di sana seperti apa. Oh di sini sudah mulai longgar, tapi kita punya kebiasaan-kebiasaan yang cuci tangan, kemudian pakai masker dan jaga jarak, itu sangat ketat di sana dan disiplinnya luar biasa di sana. Nah, ini kan sudah menjadi karakter tersendiri ini Kak Cindy. Ya, dengan kita mampu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, ya kita sudah menjadi karakter baru untuk diri kita sendiri Kak Cindy. Akan membentuk karakter baru untuk kita sendiri. Sekian ya Kak Cindy. Saya selalu bilang itu, kita harus terima dan izinkan diri kita untuk mampu beradaptasi. Iya dong, Kak? Iya, Coach, betul. Kak Cindy, kenormalan baru atau kebiasaan baru ini, virus itu kan kita nggak lihat itu. Iya, kan banyak meme kan yang dibuat anak-anak zaman now kan. Kalau dia bisa lihat, kita lari. Begitu ya kan? Ini kan kita nggak tahu. Iya. Yang ada istilah OTG, orang tanpa gejala, itu kan kita nggak tahu di mana-mana. Kita nggak tahu, Kak Cindy juga nggak tahu itu siapa dia, tapi dia mampu menularkan. Kan seperti itu. Nah, dengan demikian karakter dengan 3 kebiasaan tadi itu, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker, jangan ada di kelompok orang banyak yang berdekatan, itu sudah terjadi. Iya betul. Harus jadi. Nah, kemarin ada teman kita saling chat gitu, dia bilang dia mau numpang mau ke daerah Pasar Minggu sana, tapi dia coba itu pakai kereta atau komuter lain di Jakarta ya, pakai komuter lain. Itu Kasindi luar biasa loh. Bangku dijarakin itu, jadi satu di garis ya, kemudian setiap tempat kaki kita berdiri itu dibikin, dan itu hanya diisi seperti itu. Iya. Nah, teman saya itu gini, dia penasaran apa iya
karena mungkin dia pergi waktu itu sudah jam 9 pagi, mungkin apa tuh, trafficnya sudah mulai menurun kan, orang berangkat pagi. Lebih sedikit. Terus karena dia punya kegiatan di pasar di daerah Lenteng Agung sana sudah selesai, dia mau balik ke arah Bekasi, dia sudah 5:30 sore gitu. Itu kan trafficnya lagi tinggi-tingginya tuh Kak Cindy. Nah, dia dipakai juga komuter lain itu. Ternyata iya Kak Cindy. Orang sudah duduk satu bangku, kursi, kemudian di cross, satu lagi, baru cross, satu lagi, kemudian step untuk berdiri gantungan itu, kita berdiri pegangan itu satu-satu, dan itu betul-betul terjadi kan, Kasih. Hebat kan? Iya. Nah, itulah yang membuat kita harus beradaptasi dengan itu. Jadi yang saya bilang tadi, kita harus terima dan izinkan diri kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru itu. Iya, Coach. Kemudian kita harus stop Cindy untuk memikirkan bahwa kalau kita tahu seperti ini, waduh kita akan lakukan yang begini nih Kak Cindy. Gak bisa lagi. Kita nggak bisa bilang seperti itu lagi. Jadi secara tidak langsung ini udah membentuk karakter kita. Nah, kita akan menerima kondisi baru ini dan kita harus beradaptasi dengan kondisi baru ini. Yang di tagline kita buat itu spirit kan ya, new spirit di situ. Jadi dalam new normal ini atau beradaptasi dengan kebiasaan baru ini, kita diharapkan untuk mempunyai satu karakter yang menjadikan spirit baru bagi kita. Jadi ada new normal, new spirit di situ. Iya. Ya mau nggak mau Kak Cindy kita harus ikutin itu Kak Cindy. Apa Kak Cindy mau bikin yang lain sendiri? Beda, nggak bisa. Nggak bisa. Kak Cindy naik komuter lain tanpa masker, mungkin udah di stop orang nggak boleh naik. Iya benar. Udah nggak bisa Kak Cindy, udah nggak bisa. Udah saling mengingatkan sekarang, gitu loh. Iya, betul. Macam dulu kalau kita nggak antri kan, orang udah mulai tegur kita, Pak antri dong Pak di belakang. Tambah nih karakter baru kita lagi kan, bermasker. Nah ini, kemudian kita karena menjadi new spirit, kita akan menerima kondisi itu, gitu Kak Cindy. Kemudian kondisi baru ini yang sudah membuat kita menghadapi apa yang terjadi. Contoh kasus paling menarik nih Kak Cindy. Sekarang wisuda itu semua online loh. Online, iya betul kan. Kak Cindy waktu bulan Maret kalau nggak salah, saya tulis tentang new normal ini, bahwa kita akan ada di kebiasaan baru, dan saya bilang waktu itu di FB saya itu akan ada online wisuda. Oh, jadi protes habis itu. Iya, teman-teman saya bilang apa ada. Saya bilang lihatlah bakal ada. Benar. 2 minggu kemudian saya dapat info bahwa ada satu universitas, fakultas kedokteran yang mau wisuda dokter spesialisnya melalui daring. Itu mereka pertama loh yang saya catat. Itu yang saya catat ya. Iya. Karena kita di industri kesehatan, saya ingat itu. Kemudian April, Mei kemarin meriah Kak Cindy. Iya kan? Seminar proposal kalau kita S2 kan, seminar proposal Sempro daring. Setelah itu kita lakukan penelitian. Sebelum penelitian kan kita ada bimbingan daring, semua via daring Kak Cindy, bimbingan daring. Juga daring juga. Kemudian seminar hasil, daring Kak Cindy. Iya, Kak Cindy S2 kan gitu, daring semua, nggak ada offline. Kemudian setelah itu kita ujian, istilah orang di Sumatera Utara sana meja hijau, itu daring Kak Cindy. Daring juga betul kan. Dan yang terakhir Kak Cindy, mama kita atau bapak kita yang pakaikan toga kita di rumah, yang pindahkan kita punya tali toga kita, bukan rektor. Iya. Inilah keadaan baru yang kita harus terima itu. Iya, betul. Gak bisa lagi Kak Cindy, gak bisa lagi kita mau bilang apa-apa. Iya kan? Iya betul kan. Karena di industri rumah sakit, kemarin saya ada teman yang bekerja di rumah sakit, anaknya mau wisuda kedokteran.
Iya. Dia kirim linknya ke saya. Pak Doni, tolong nanti lihat, karena saya hari ini wisuda. Jadi yang memindahkan tali toganya itu neneknya. Dia minta disaksikan mama, bapak, dan adik-adik. Itu kan luar biasa kan? Iya. Inilah keadaan yang membuat kita harus dia punya new spirit itu. Iya, betul. Spirit. Betul. Iya. Lalu masuk ke konteks kita hari ini. Senyum itu menular. Lalu kita nggak mau senyum untuk menerima itu. Nggak bisa, Kak Cindy. Betul, Coach. Nggak bisa. Kita dihadapkan dengan satu kenyataan yang suka atau tidak suka, terima atau tidak terima. Kita udah ada di situasi itu. Ini juga kan tadi kita cerita pembentukan karakter, lalu kita juga akan menemui apa hasil yang didapat dengan kita semua keputusan yang ada pada kita. Gitu. Contohnya begitu, ada secara tidak langsung juga akan menjadi keadaan-keadaan yang menjadi kita terbiasa kan Kak Cindy. Itu dia. Jadi ini juga yang berdampak ke bisnis kan. Misalnya saat ini kan fenomena bahwa dirumahkan juga kan cukup banyak kan Kak Cindy. Iya, Coach. Karyawan kan. Nah, iya. Beberapa sesi kemarin kan kita pernah cerita atau diskusi tentang di rumah sakit itu kan sudah mulai pakai 2 metode shift besar kan, yaitu 14 hari. Iya. Tapi sampai sejauh mana kemampuan rumah sakit atau klinik untuk membiayai itu pada saat dia punya income menurun, dia punya revenue-nya tidak ada atau menurun. Iya. Nah ini juga membuat kita menjadi terbiasa untuk lebih memacu diri kita untuk lebih aktif, supaya kita tidak masuk di kelompok yang minta maaf, di kelompok yang harus direlakan itu gitu. Nah inilah yang tadi saya bilang, kita sudah tidak bisa berpikir kalau saya tahu ini akan terjadi, kita akan disiplin tuh. Oh iya. Gak bisa kasih. Justru sekarang ini memacu diri kita untuk lebih disiplin. Apapun, disiplin terhadap diri kita, disiplin terhadap lingkungan kita, disiplin terhadap pekerjaan kita, dan disiplin terhadap apa yang kita ingin. Nah inilah kita sudah masuk ke seperti itu. Ya kan? Nah, itulah yang kita sebut dengan new spirit. Iya, saya rasa itu. Jadi Coach Doni, mengenai misteri senyum, Coach. Misteri senyum memiliki berjuta manfaat. Maksudnya apa itu, Coach? Wah, ini panjang Kak Cindy. Kalau kita cerita misteri senyum. Iya. Kok hebat kali pertanyaannya. Hebat sekali pertanyaannya, misteri senyum ya. Iya. Kak Cindy, kita ini kan di industri rumah sakit. Khususnya saya ya di industri rumah sakit. Itu kalau saya meng-assist rumah sakit, kebiasaan saya setiap pagi itu saya melakukan kunjungan ke ruangan-ruangan. Dalam artian satu, dengan kita mengunjungi, bukan saya aja, tapi saya biasa libatkan kepala ruangannya, kemudian supervisor lantai tersebut. Kalau dia di lantai 2, ya lantai 2 itu. Kemudian kalau dia punya kepala keperawatannya itu, atau kepala keperawatannya itu tidak sibuk, saya selalu ajak mereka itu. Ya, malah kalau ada salah satu direkturnya yang tidak sibuk, saya selalu ajak mereka. Karena apa? Dengan kita melakukan kunjungan ke tempat atau ke kamar-kamar pasien itu, rasa percaya diri mereka terhadap kita, rasa nyaman mereka terhadap pelayanan kita akan lebih tinggi, Kak Cindy. Padahal itu yang kita lakukan biasa-biasa saja. Tapi dengan kita datang, kita mulai, hai selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Gitu. Itu luar biasa menimbulkan. Betul, Coach. Iya kan? Kemarin kan kita bicara di sesi keberapa itu kan akreditasi rumah sakit atau service excellent di rumah sakit, Kak Cindy.
Nah ini bagian dari itu. Jadi tujuan kita ke sana hanya untuk menanyakan apa kabar dia, yang tentunya memberikan senyum ke dia, dan dari senyum yang menular itu memberikan spirit, memberikan nuansa baru, menimbulkan tenaga baru, menimbulkan perasaan senang yang baru bahwa kita dikunjungi loh sama petinggi rumah sakit itu atau petinggi klinik itu. Nah ini yang kita harus lakukan saat ini. Dulu nggak jarang ada dilakukan, saya nggak jarang nemui hal. Tapi kalau yang saya exit, saya selalu lakukan itu. Padahal kita di sini kan kita bisa bertanya tentang pelayanan kita, kasih kan? Gimana pelayanan kita Bapak Ibu, ya sama Bapak Ibu nginap di sini. Kalau boleh tahu sudah berapa malam di sini. Dia akan menceritakan semua itu. Kalau baik, dia akan ceritakan baik. Kalau jelek, dia siap. Harus kita siap dengan untuk bukan membuat bukan mencari kesalahan atau apa, tapi untuk memperbaiki. Gitu. Nah, kita juga bisa minta feedback dari dia, kan? Feedback dari mereka tentang pelayanan kita. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang kecil-kecil itu, tapi membuat perbedaan yang begitu besar, Kak Cindy. Senyum itu kan kecil sekali, Kak Cindy. Tapi menularnya yang membuat perbedaan di situ, Kak Cindy. Betul. Iya. Kemudian begitu pertama kali kita kontak langsung dengan pasien dan kita senyum itu, pasiennya menjadi nyaman, Kak Cindy. Iya. Betul. Pasti, Kak Cindy. Sebelum kita malah ngarahin dia untuk cuci tangan yang baik dan benar, kan? Seperti yang kakak pernah ceritakan kita di sesi yang lalu, kan? Tapi dengan kita sudah memberikan senyum, hai apa kabar Bu Cindy, apa kabar hari ini, gimana pelayanan kita hari ini, bila perlu, gimana makanan kita hari ini Bu. Kalau kita datang setelah dia, misalnya after lunch, katakan lagi, setelah makan siang, kita harus bertanya itu. Supaya kita dapat masukan. Oh, masukan itu kan untuk perbaikan kita, kan, Kak Cindy. Nah, dengan beginilah yang akan merubah keadaan, dan inilah menjadi harapan baru, Kak Cindy. Jadi konteks kita dalam kita punya tagline New Hope, itu ini yang kecil-kecil ini dulu kita mulai. Mulai dari hal-hal yang kecil ini dulu. Iya, betul, Pak. Kak Cindy, pasien itu akan terpengaruh dengan senyuman kita itu. Iya. Iya, berat. Pengalaman kalau saya datang ke ICU pagi-pagi, Kak Cindy, pasien yang pakai ventilator tapi masih bisa melihat karena cuma napasnya tersengal-sengal saja, Kak Cindy. Pada saat kita lihat dia lama, kita pegang tangannya, kemudian kita senyum ke dia, dia balas, Kak Cindy. Dalam kelemahan dia, dalam ketidakberdayaan dia membalas senyum kita, Kak Cindy. Percaya, dan itu membuat harapan baru untuk dia, Kak Cindy. Nah, kita mesti tahu hal-hal yang kecil ini, kita harus mengerti hal-hal yang kecil ini, dan kita harus betul-betul sensitif dengan hal-hal yang ini. Karena begitu kita sensitif dengan hal-hal yang begini, itu akan menjadi hal-hal baik untuk kita. Dan pasien akan mendapat harapan yang baru dengan kita, atau dari kita, gitu. Pasien akan terpengaruh, gitu, Kak Cindy. Nah, pertanyaan Kak Cindy ini pernah ditulis di dalam European Journal of Social Psychology, Kak Cindy. Nah, itu banyak sekali dia tulis tuh. Saya mesti di sini saya ada contekannya, Kak Cindy. Karena saking banyaknya saya mesti lihat. Jadi menurut European Journal of Society Physiology itu, Kak Cindy, ada 7 manfaat dari senyum itu. Dan tadi pertanyaannya misteri senyum yang memiliki berjuta manfaat, ya. Nah, Kak Cindy, kita udah bicara tadi bahwa senyum itu mampu merubah keadaan. Itu yang pertama, Kak Cindy. Iya kan? Kan saya udah cerita tadi. Kalau saya datang pagi-pagi di rumah sakit, kalau saya mengassist rumah sakit, kalau saya jadi konsultan bisnis untuk rumah sakit itu, saya selalu datang itu pagi. Saya keliling. Hari ini lantai 1, besok lantai 2.
lusanya lantai 3, besoknya lagi lantai 4, begitu terus. Kalau sampai pernah satu rumah sakit sampai lantai 6, sampai lantai 6. Besoknya lagi saya turun lagi ke lantai 1 lagi. Itu saya keliling itu. Nah, itu udah mampu merubah keadaan, Kasih, dengan senyum itu. Karena apa? Dengan senyum itu kan dia akan menstimulasi tuh otak kita sehingga mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin itu, Kasih. Yeah. Endorfin itu kan hormon bahagia, hormon sukacita. Iya. Iya kan? Kalau semakin kita senang, kita happy, kita bahagia, itu karena hormon endorfin itu keluar, dikeluarkan untuk membuat rasa bahagia itu. Nah, itulah yang menurut penelitian itu, dia mampu merubah keadaan. Jadi ya, kalau ini kita bisa dilakukan di rumah sakit kita, dan saya sangat mengharapkan petinggi-petinggi di rumah sakit itu untuk setiap hari itu, atau setiap, ya kalau nggak setiap hari karena tugas dan tanggung jawab, 1 minggu ada sekali sampai 2 kali mengunjungi pasien. Mereka akan bangga dengan kita, Kasindi. Banyak petinggi itu cuma duduk di mejanya lalu marah-marah aja sama orang-orang bawahannya itu. Tak baik itu. Ya saya berani bicaranya karena keadaannya seperti itu. Mengunjungi pasiennya akan merubah keadaan pasiennya dan akan merubah konsep pelayanannya dan akan merubah reputasi. Iya. Karena senyum bisa merubah keadaan kan sih. Iya. Terus yang kedua, karena endorfin yang keluar tadi itu dan membuat kita happy, kita bahagia, tekanan darah pun turun, Kak Cindy. Itu pasti. Iya. Gak usah makan timun, Kak Cindy. Senyum aja gitu. Jadi, kalau ada orang yang sakit darah tinggi di rumah atau di tetangga atau keluarga, suruh dia banyak-banyaklah senyum. Senyum ya, Coach, ya, betul. Iya. Karena senyum itu kan karena bahagia. Dia lupakan dengan tekanan darahnya yang tinggi tadi. Kak Cindy. Banyak endorfin itu keluar pada saat kita berolahraga, Kak Cindy. Apalagi di pagi hari ya. Di pagi hari ya, teman saya selalu cerita kita di jam 10, setengah 10 sampai jam 10 ya, itu kita lakukan di olahraga, dan di situ endorfin banyak-banyaknya keluar pagi. Jadi itu, karena endorfin keluar mampu menurunkan tekanan darah, dan juga karena tekanan darah turun, detak jantung juga akan menjadi turun tuh, Kak Cindy. Nah, itu yang kedua, manfaat yang kedua dari senyum tadi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah karena tekanan darah sudah menurun, detak jantung sudah menurun, di situ juga terus endorfin juga keluar, lalu dia bisa dia mampu mendiskresikan rasa nyeri itu. Atau dia maksud gini, dengan adanya endorfin, kemudian jantung detak jantung menurun, kemudian tekanan darah menurun, dia juga mampu mengalihkan perhatian kita. Mampu mengalihkan perhatian kita sehingga kita rasa nyeri itu akan menurun dengan sendirinya itu, Kak Cindy. Jadi yang keempat itu mampu menurunkan rasa nyeri itu dengan kita tersenyum itu. Kemudian karena rasa nyeri itu sudah menurun, ini kan juga menjadi imun sistem menjadi terbentuk kan? Iya betul, Kak. Nah, karena dengan senyum itu kita punya sel darah putih itu terbentuk loh, diproduksi loh, Kak Cindy, sehingga kekebalan tubuh juga terbentuk gitu loh. Dia mampu memerangi bakteri, virus ya yang ada seperti itu. Makanya kembali lagi ke konteks keadaan kita sekarang ini kan, dengan keadaan COVID seperti ini, ya kan, dengan keadaan pandemik yang menghantui dunia seperti saat ini, kan dia bilang kita jangan stres kan? Iya betul, Coach. Nah itu dia, kita nggak perlu stres karena kita harus gembira kan? Iya,
Orang-orang tua pernah cerita itu dan selalu kita dengar slogan itu, hati yang gembira adalah obat, kan? Nah, inilah dia. Kalau kita sudah bergembira, kan pasti kita tersenyum pasti. Iya, iya. Nah, kemudian itu yang ke 6, tadi kalau ke 5 itu kan membentuk kekebalan tubuh ya. Kemudian kalau yang ke-6 itu dengan senyum yang natural. Bukan dibuat-buat, bukan ekspresi lagi kesal lalu kita tersenyum. Kasih itu secara otomatis akan membuat menarik untuk setiap yang pemilik senyum itu loh. Iya, iya. Loh iya dong Kak Cindy. Loh, Coach Doni akan semakin ganteng Kak Cindy. Kak Cindy akan semakin cantik Kak Cindy. Dan itu memberikan manfaat baik untuk orang yang ada berhadapan dengan kita, yang melihat kita. Dalam konteks pelayanan, dengan kita memberikan senyuman bagi pasien kita atau customer yang namanya pasien itu, otomatis dia juga merasa nyaman. Iya. Itu dia. Jadi kembali lagi, senyum itu sangat bermanfaat. Dan dia tulis berjuta manfaat ada dalam sini. Iya. Kemudian yang ke-7, karena sudah memberikan hal yang menarik di nomor 6 itu maksudnya dengan nomor 6 di nomor 6 kan semakin dengan senyum kan Anda semakin menarik gitu kan, kita semakin menarik. Itu akan membuat situasi lebih nyaman Kak Cindy. Kak Cindy, pasien yang datang dalam keadaan sakit dan takut, galau, segala macam, lalu kita terima dia dengan senyum, Kak Cindy. Senyum menandakan bahwa kita lagi bahagia, kan, Kak Cindy? Iya. Senyum menandakan bahwa kita lagi nyaman melayani, kan? Otomatis menular ke dia, dan dia juga akan nyaman terhadap kita. Iya. Di situ rasa nyeri kan dalam satu konteks tadi kan turun itu karena apa? Kita mampu mengalihkan perhatian dia gitu Kak Cindy dari sakit yang ada. Oh iya Coach, betul-betul. Iya kan? Kan tadi kan salah satu dari European Society of Psychology penelitian itu dari 7 itu kan ada menurunkan rasa nyeri kan? Ya, dia datang dalam keadaan sakit lalu begitu sampai di kita tersenyum dia, kita pegang dia, kemudian kita nangani dia, kita layani dia dengan penuh senyum, teralihkan perhatian dia terhadap sakit yang dia rasakan Kak Cindy. Iya, iya, jadi rasa nyeri itu sendiri yang mampu mengurangi rasa sakit tadi. Ya, tapi yang terpenting Kak Cindy dari senyum ini akan menambah cantik dan ganteng bagi si pemiliknya. Itu dulu. Itu dulu. Kalau itu sudah terjadi Kak Cindy, Kak Cindy, saya dan kita semua akan merasa senang. Karena apa? Menjadi atau menyenangkan bagi orang lain dan tentunya menguntungkan diri kita sendiri. Iya Kak Cindy. Jadi menyenangkan orang lain, kemudian menjadi satu keuntungan untuk diri kita sendiri. Kita juga jadi lebih sehat ya Coach ya? Jauh lebih sehat. Kita jauh lebih sehat. Nah, jadi saya ulangi lagi biar kita ingat yang pertama bahwa senyum itu menurut European Journal of Psychology itu ada 7 manfaat senyum. Adalah 1, dengan senyum mampu menurunkan atau merubah keadaan. 1. Yang kedua, dengan senyum mampu menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Wih, ini keren ini. Yang ketiga, dengan senyum mampu menurunkan rasa stres dan kecemasan. Ya kan, tadi kan saya pernah bilang, terima dan izinkan diri kita untuk stres. Terima dan izinkan diri kita untuk cemas. Nah, dengan senyum dia mampu menurunkan angka ini. Yang keempat adalah dengan senyum mampu menurunkan nyeri. Karena teralih perhatian kita itu. Ya kan? Dan yang kelima akan menjadi meningkatkan imun sistem dalam tubuh kita. Jadi kekebalan tubuh atau imunitas tubuh akan naik.
Nah, keadaan kita sekarang ini itu sangat dibutuhkan dengan menyangkut imun tubuh. Yang keenam adalah dengan senyum kita menjadi menarik. Iya. Itu dulu. Yang ketujuh adalah akan membuat situasi yang kaku menjadi nyaman. Oh, iya. Contohlah kan yang terakhir itu kan konteksnya gitu kan, kita sakit nih, kaku nih, lagi nggak enak nih. Tapi begitu kita datang di rumah sakit, di klinik, dan kita diterima dengan senyum Kak Cindy, akan menjadi nyaman itu. Iya, dia akan merubah suasana menjadi nyaman gitu. Iya, itulah misteri dari senyum. Ya, mari kita senyum dulu. Ya, Coach, jadi saya tuh sering membaca ya, Coach, slogan-slogan tentang harapan untuk budayakan 5S di dalam melayani konsumen. Bisa Coach sudah dijelaskan, Coach? Sambungannya berarti 5S itu saya tahu. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oh, senyum, sapa, salam, sopan, senyum, dan santun. Senyum, salam, sapa, ya, sopan, santun. Sebenarnya kalau kita cerita di konteks nomor 1 pertanyaan tadi kita itu udah masuk semua mungkin kali ya. Iya. Ya kan ada 5 alasan kenapa orang Indonesia ramah tadi itu kan ya. Masyarakat kan satu suka senyum. Iya. Kemudian sopan santun. Iya. Ya kan ya. Kemudian yang ketiga tadi suka bertanya. Interaktif. Kemudian suka membantu. Lalu gotong royong. Kan gitu kan ada 5 kan kalau tadi begitu ya. Nah, itu ada 5 tadi itu. Nah, sekali lagi banyak kita ketemu slogan-slogan itu di mana? Misalnya di rumah sakit atau di mana saja, tapi mereka cuma nulis, Kak Cindy. Ya, mereka cuma nulis dan mereka tidak lakukan itu. Iya, Coach. Kalau kita masuk bannernya itu pelayanan dengan 5S katanya. Wih, kita pun berpikir S apa aja gitu kan? Iya. Ya. Es teler kah, es mambo kah, es campur kah, doger kah, misalnya begitu. Tapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang ditulis. Iya. Nah, ini yang kejadiannya. Jadi dengan kekeluargaan lalu saling tolong menolong itu sudah memanifestasikan kita untuk langsung menegur itu. Iya, akan menegur. Misalnya, kalau kita peduli, kita akan pasti senyum ke sini. Yeah. Karena senyum, salam, sapa, sopan, dan santun itu menunjukkan kepedulian kita ke sini. Kemudian dengan 5S itu juga menunjukkan rasa hormat kita ke sini. Dengan 5S itu juga menunjukkan kita toleransi, kita toleran terhadap orang yang datang ke sini. Kemudian dengan 5S itu menunjukkan bahwa kita respect terhadap eksistensi orang tersebut, Kak Cindy. Eksistensinya apa? Dia lagi sakit kan? Iya. Eksisnya ya sakit gitu, Kak Cindy. Tapi kalau dengan kita senyum ke dia, kemudian kita datang, kita salam dia. Kemudian kita sapa dia. Bapak, ibu, adik, kakak, om, tante. Kemudian dengan sopan kita menanyakan apa yang dia rasakan. Dan dengan santun kita mendengar semua keluhan dia. Itu berarti kita respect, Kak Cindy. Iya. Menunjukkan kita respect. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Sehingga 5S itu bukan hanya slogan yang banyak ditulis di banner-banner yang ditaruh depan pintu, di depan lift, di dinding. Tapi kita harus implementasikan itu. Iya. Betul, Kak Cindy. Ya, masyarakat rumah sakit dan klinik ini kalau sampai ada slogan itu dia harus lakukan itu. Jangan cuma tinggal baca tapi mukanya cemetut, kan tidak. Lalu pasien datang ke kita, Kak, di situ bacaannya ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oh, kakak mukanya bete aja. Yeah.
Kan kontradiktif kan Kak Cindy? Iya. Nah, itu yang harus kita lakukan di situ. Nah, ini yang betul-betul harus kita lihat. Nah, sehingga apa yang kita tulis itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu Kak Cindy. Nah, dengan demikian jadikanlah 5S ini menjadi ciri pelayanan kita Kak Cindy. Karena kita tulis akan menjadi ciri pelayanan kita. Kemudian jadikan 5S ini menjadi jati diri dan tradisi kita. Di rumah sakit atau klinik kita. Kemudian jadikan 5S itu sebagai tata krama di kita. Nah, karena apa? 5S ini akan menjadikan kesan positif dan baik bagi customer ataupun pasien kita. Oh iya, betul. Konteks 5S ini kan bukan cuma di rumah sakit dan klinik, tapi semua industri pelayanan Kak Cindy. Di perbankan dipakai. Kak Cindy kan di perbankan kan? Nah itu. Nah, itu sangat dipakai. Konteks perbankan. Kalau kita masuk di bank sekarang, nggak susah sebut nama rata-rata gitu. Semua tantangan di dada. Selamat siang, Pak. Bapak mau menuju ke counter apa? Hebat. Itu dan dia senyum loh. Iya. Pak Satpam loh, security loh. Wih, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Iya. Bapak mau ke counter apa? Itu loh. Kesan positif dan baik akan muncul di situ. Kemudian apa? Dengan kita 5S itu akan membangkitkan rasa senang Kak Cindy. Rasa senang Kak Cindy. Memberikan penghormatan yang tinggi bagi orang yang datang. Kemudian mencerminkan bahwa kita menerima dia saat dia datang di tempat kita. Itu konteksnya di 5S itu. Kemudian pelayanan berbasis 5S ini, kalau kita lakukan dari hati yang tulus, kemudian kita ikhlas, ini akan memberikan dampak yang seperti tadi tujuh manfaat senyum tadi itu. Iya. Dan pada akhirnya apa? Kita mampu kok mempertahankan yang namanya bed occupancy rate itu. Iya, atau tingkat hunian di rumah sakit atau klinik itu, atau tingkat pasien yang datang berobat di tempat kita itu. Itu dia Kak Cindy. Jadi, pertanyaan kakak tadi itu sangat baik. Bahwa pakailah 5S itu untuk menjadi pelayanan kita, atau menjadi eksistensi dalam melayani pelanggan kita yang mampu membangkitkan rasa senang, kemudian merasa penghormatan, kemudian rasa penerimaan, dan pada akhirnya ya orang menjadi respect bahwa kita juga respect terhadap dia. Seperti itu Mas. Baik Coach. Jadi Coach, untuk mengenai senyuman ini kan dapat memberikan kebahagiaan di rumah, memberi semangat di tempat kerja, dan memperindah persahabatan dan mempererat kebersamaan dalam pelayanan. Bagaimana menurut Coach? Ya, betul Kak Cindy. Cindy, saya teringat 5 tahun terakhir lalu saya masih bekerja di industri farmasi, itu di perusahaan Jepang. Kebiasaan orang Jepang itu yaitu memberikan salam itu kasih, dan mereka sedih. Contoh, kita datang aja di restoran-restoran Jepang yang ada. Kalau kakak di Depok pasti di mall-mall besar di sana tuh kan, pasti banyak ada restoran Jepang. Kita pasti dengar tuh mereka teriak gitu, irasemase. Oh iya Coach, betul. Ya, atau mochi-mochi. Ya kan, atau otsukari sama dese. Itu apa? Itu respect mereka menerima kita dengan bentuk salam. Mereka. Iya. Kenapa kita nggak pakai itu dengan cara kita sendiri? Selamat siang, selamat datang di tempat kami. Iya, selamat siang, selamat datang di rumah sakit A, B, C, D. Selamat siang, selamat datang di klinik A, B, C, D. Ya kita mesti niru kan? Iya. Kalau kita nggak bisa, kita tiru gitu loh. Ya kita kan nggak punya khas salam khusus kan, kalau mereka kan ada irasemase gitu. Ya, atau moshi-moshi.
Ya, atau Otsutari sama Des, misalnya gitu. Nah, pakai kita punya lokal, ya punya kebiasaan di lokal untuk melakukan itu, sehingga apa? Dia memberikan satu kebahagiaan di tempat kita sendiri. Nah, kalau itu kita mulai lakukan di rumah dan itu terbentuk, akan jadi kita bawa kemana-mana. Menjadi pertanyaannya setiap pagi bangun, selamat pagi enggak untuk kita punya anggota keluarga. Itu dulu, mulai dari kita dulu kan, begitu kan ya, supaya menjadi kebahagiaan di rumah. Bangun, halo selamat pagi, misalnya. Iya. Makasih punya anak, iya kan, anaknya baru bangun, hai jagoan selamat pagi, misalnya. Hai jagoan apa kabar? Jagoan mama apa kabar? Dia akan berbentuk Kak Cindy. Iya Coach. Itu mulai dari hal di rumah dulu. Kemudian kalau ini sudah terjadi, Kak Cindy, semangatnya akan dibawa sampai tempat kerja itu. Kan saya pernah bilang waktu di sesi-sesi sebelumnya kan, saya selalu bilang di rumah sakit yang saya mengassist mereka, persoalan rumahmu tinggalkan di rumah saat kamu datang bekerja. Yang baik bawakan ke sini. Yaitu tadi, aura positif yang sudah diciptakan dari rumah tadi dengan salam tadi di rumah pagi-pagi itu kita bawa ke tempat kerja kita. Nah, kalau sampai di sini akan memperindah tuh persahabatan kita di kalangan pekerjaan kita tuh. Iya kan? Iya. Nggak ada lagi muka merengut-merengut dengan teman yang mungkin ada persoalan. Iya betul. Nah, kan di rumah sakit, di industri mana saja kan seperti itu kan. Iya. Gara-gara miss sedikit aja kan udah salah. Iya. Itu dia. Kemudian ini juga kan akan membangkitkan rasa senang, akan membuat rasa nyaman, berasa dihormati, kemudian akhirnya menjadi satu keramah-tamahan begitu Kak Cindy. Kan seperti itu. Kan dia memperindah persahabatan gitu, lalu mempererat kebersamaan kan. Iya. Nah itu dia. Nah konteks kita hari ini senyum itu menular, lalu ada new normal, new spirit, dan new hope. Ini masuk di situ ke sini. Bahwa kita harus, apapun yang terjadi, kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Yang kedua, kita terima dan izinkan itu terjadi dan akan menimbulkan spirit baru bagi kita. Dan bila spirit itu sudah terbentuk Kak Cindy, akan muncul harapan-harapan baru. Kita akan merasakan itu Kak Cindy. Bisnis akan merasakan itu. Kan bisnis kan mulai dari pelaku-pelakunya juga kan Kak Cindy. Jadi kalau kita bisa lakukan itu, memberi senyum, memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, memberikan kebahagiaan untuk orang lain, membuat ramah, merubah keadaan, kemudian merasa respect, ya kan, membuat mempererat persahabatan kita, bisnis juga akan baik Kak Cindy. Itu sehingga apapun di industri yang kita rasakan ini, yang kita hadapi saat ini dengan banyak sekali kejadian-kejadian yang tanpa kita antisipasi, tanpa bisa kita antisipasi sebelumnya, misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, terjadi pengurangan tenaga kerja dan lain-lain, ya kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang baru itu dan mendapatkan hal-hal atau harapan-harapan baru lagi gitu Kak Cindy. Dengan demikian boleh saya bilang banyak sekali yang bisa kita ambil sih Kak Cindy dari manfaat sepanjang kita mau. Tapi kalau menurut saya harus mau, karena betul, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita sudah ada di saat ini. Iya, jadi Coach untuk terima kasih Coach Joni sebagai penutup Coach, apakah senyum itu juga dapat dikatakan sebagai satu budaya Coach berarti? Bagaimana sendiri? Bagaimana? Jadi untuk senyum itu sendiri bisa dikatakan sebagai satu budaya? Iya Kak Cindy, itu pasti Kak Cindy, itu pasti.
senyum menjadi budaya, ya kan? Karena apa? Yang tadi di awal-awal kita sudah sampaikan bahwa orang Indonesia itu kan terkenal dengan ketamah-tamahannya kan, kasih dia. Iya. Sehingga sudah menjadi terpatri bahwa kita kaya dengan itu, dan itu menjadi budaya kita sendiri di situ, kasih. Nah, kalau bertanya dikaitkan dengan budaya, ya iya, ya budaya melayani itu ya harus dilakukan supaya menjadi bagian dari kebiasaan-kebiasaan kita. Itu kan Kak Cindy. Itu harus kita lakukan itu. Suka atau tidak suka kan Kak Cindy. Nah, kemudian manfaatnya banyak sekali budaya itu. Ya kan? Nah, budaya melayani ini juga kan yang saya bilang tadi, itu akan menjadi kalau dengan kita berinteraksi sangat baik, kan gitu kan Kak Cindy, kita berinteraksi sangat baik, kemudian dengan New Hope yang ada sekarang itu, jangan kita bertindak terlalu keras terhadap diri kita sendiri, ya, dalam artian kita sudah mulai terbiasa untuk beradaptasi kan, sehingga kita kan sudah harus stop berpikir kan untuk tidak memikirkan hal yang sudah terjadi kemarin kan Kak Cindy, dan kita harus masuk ke keadaan yang sekarang ini, ya kan. Kemudian kita juga butuh waktu untuk pulih itu, tapi kan tidak perlu lama-lama kan Cindy, ya Kak Cindy. Ya. Kemudian kita juga jangan membiarkan kesempatan stres terhadap diri kita. Nah, ini juga akan lama-lama menjadi satu budaya kita sendiri gitu loh. Karena apa? Ya kita pasti bisa, gitu Kak Cindy. Nah, dalam konteks pekerjaan misalnya Kak Cindy, teman sekerja kita itu kalau kita anggap dia sebagai customer kita, ini akan menjadi budaya tersendiri, yaitu kita melayani dia juga sebagai kita melayani customer kita, gitu Kak Cindy. Karena dalam konteks pekerjaan itu kan kita harus berhubungan dengan lain-lain departemen kan, atau lain-lain bahagian kan. Apalagi di rumah sakit misalnya. Nah, apalagi di klinik. Kita harus banyak terkaitan berlainan departemen untuk pelayanan terhadap satu customer kita yang namanya pasien. Nah, kalau kita bisa membudayakan bahwa rekan kerja kita ini adalah juga sebagai customer kita, budaya ini akan terbentuk. Itu mulai dengan senyum aja dulu Kak Cindy. Iya. Senyum akan membuat reputasi rumah sakit, klinik, tempat usaha, industri apapun kerennya, hebatnya. Ada satu bacaan yang pernah saya baca akhir ini Kak Cindy, ya kan, ya kan. Dia bilang begini, wajah adalah gambaran tubuh. Wajah adalah gambaran tubuh. Kita bisa mengekspresikan kalau kita lagi badan kita nggak enak Kak Cindy. Iya betul Kak. Iya. Kita bisa mengekspresikan bagaimana badan kita lagi lemas, baik positif negatif kan. Kita bisa mengekspresikan bahwa kita lagi happy, wajah kita loh. Jika wajah kita senyum, berarti hati kita lagi penuh dengan kebahagiaan dan sukacita tuh Kak Cindy. Itu otomatis Kak Cindy. Iya kan? Nah, orang yang suka tersenyum pasti dia lebih mudah daripada orang yang bersungut-sungut Kak Cindy. Iya, dalam apapun urusan apapun Kak Cindy. Kalau dia mudah tersenyum, dia gampang mengurus apa-apa itu. Jadi tersenyumlah dengan hatimu, walaupun kita pakai masker tuh, ya kan? Tersenyumlah karena wajahmu adalah gambaran tubuhmu, kan gitu. Nah, jadi kalau sudah tersenyum dengan hatimu, kita akan mengetahui betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan oleh senyum kita itu terhadap customer kita atau terhadap orang lain. Wis, keren tuh Kak Cindy. Ya. Jadi terakhir nih, tersenyumlah dengan hatimu, dan Anda akan mengetahui
betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan oleh senyummu itu kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Doni. Terima kasih banyak Coach Doni untuk waktunya. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, senyum itu ringan, tak bersuara tapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tak ternilai dengan rupiah. Senyum itu tak bertenaga, tapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah. Senyum itu satu hal yang biasa, tapi bisa jadi istimewa. Senyuman memperkaya orang yang menerimanya, tapi tidak memiskinkan orang yang memberinya. Senyuman berlangsung singkat, tapi bisa dikenang untuk waktu yang lama. Senyuman adalah tempat istirahat bagi mereka yang kelelahan. Senyuman adalah cahaya bagi yang patah semangat. Senyuman adalah matahari bagi yang bersedih. Senyuman adalah karunia alam yang terbaik untuk mengatasi kesulitan. Senyuman yang tulus tidak bisa diminta, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dicuri. Karena senyuman tulus terjadi karena kerelaan hati. Masih banyak di sekitar kita terlalu susah untuk memberi senyuman. Bagaimana bila kita terlebih dahulu memberi senyuman tulus bagi mereka? Karena senyum, sapa, salam, sopan, dan santun itu sungguh menular. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy, bye-bye. Bye, Coach. Terima kasih, Kak Cindy.